Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Sumantri, NIM 2020 kelas 3O. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang pendekatan pembelajaran IPA SD. Materi pertama ialah pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah titik tolak guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran. Kedua, macam-macam pendekatan dalam pembelajaran IPA SD. Pendekatan ekspositori, pendekatan inquiry, pendekatan proses, pendekatan sains teknologi masyarakat atau dikenal STM, pendekatan konsep, dan pendekatan faktual. Dan materi ketiga adalah pembelajaran inquiry dalam IPA SD. Pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu atau benda, manusia atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Materi keempat ialah pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran IPA SD. Pendekatan keterampilan proses adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep dan teori-teori dengan keterampilan intelektual dan sikap ilmiah siswa sendiri. Siswa diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, seperti yang dikerjakan para ilmuwan. Tetapi pendekatan keterampilan proses tidak bermaksud menjadikan setiap siswa menjadi ilmuwan. Pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses dilaksanakan dengan maksud karena IPA merupakan alat yang potensial untuk membantu mengembangkan kepribadian siswa. Terus selanjutnya materi ke-6 ialah pendekatan lingkungan dalam pembelajaran IPA di SD. Pendekatan lingkungan merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berusaha untuk meningkatkan keterlibatan siswa melalui penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Pendekatan ini berasumsi bahwa kegiatan pelajaran akan menarik siswa jika apa yang dipelajari diangkat dari lingkungan, sehingga apa yang dipelajari berhubungan dengan kehidupan dan berfaedah bagi lingkungan. Materi terakhir ialah tujuan pendekatan dan pembelajaran IPA SD. Tujuan pendekatan dan pembelajaran IPA SD antara lain sebagai berikut. 1. Menjadi penilai sekaligus mengevaluasi hasil-hasil dari pembelajaran yang telah dicapai. 2. Sebagai pedoman umum dalam menyusun tahapan pada metode pelajaran yang akan digunakan. 3. Menunjukkan garis-garis rujukan dalam perancangan pembelajaran. 4. Menganalisa masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran. 5. Membantu dalam penilaian dari hasil penelitian. Dan kesimpulan dari materi ini adalah dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam ada berbagai pendekatan belajar mengajar yang dapat digunakan seperti pendekatan inquiry, pendekatan lingkungan, dan pendekatan keterampilan proses. Setiap pokok pembahasan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam menggunakan pendekatan tertentu. Pendekatan dalam kegiatan belajar mengajar pada hakikatnya suatu usaha sebagai guru untuk mengembangkan keaktifan pembelajaran. Tepatnya pendekatan pembelajaran yang digunakan berperan penting dalam menentukan hasil, tidaknya proses belajar yang diinginkan. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi